Pagi hari di Puskesmas Pelita, seorang anak berusia 7 tahun merengek karena tidak ingin giginya dicabut. Padahal, ia sudah mengeluhkan sakit gigi kepada ibunya sejak 4 hari yang lalu. Namun, saat sang ibu membawanya untuk pergi menemui dokter gigi, anak itu justru menolak dan bersikap agresif. Ia tak bisa tenang dan terus merengek untuk pulang ke rumah. Sudah hampir 30 menit anak itu menangis, sang ibu lama-kelamaan merasa jengkel dan memutuskan untuk tetap berdiam diri di dalam puskesmas walau anaknya berteriak dengan kencang. Orang-orang di dekat ibu itu mulai merasa risih, hingga akhirnya seorang perawat menghampiri anak tersebut dan mencoba untuk menenangkannya. Gak apa-apa, Adek. Halo, Adek. Selamat pagi. Suster gak Itu disapa dulu, Suster. Gak mau pulang. Kenapa pulang? Kan kita kesini mau periksa Adek. Mau pergi. Anak tersebut semakin bersikap agresif bahkan setelah perawat berusaha menenangkannya. Sang ibu beberapa kali meminta maaf kepada perawat karena anaknya sudah mencakar perawat tersebut. Mas, maafin anak saya mau lagi rewel nih belakangan ini. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Sambil nunggu anaknya tenang, mungkin kita bisa ngobrol dulu kali ya. Anaknya kenapa ini, Bu? Katanya giginya sakit, kayaknya ada yang bolong, terus harus ada yang dicabut juga. Oh, pantesan rewel ya. Mungkin karena dia ngerasa nggak nyaman. Iya, tapi saya jadi gak enak sama pasien yang lain. Nggak apa-apa kok, Bu. Wajar. Mungkin kita bisa melakukan distraksi kali ya. Saya mulai perkenalan dulu nih. Halo, Adek. Suster mau perkenalan nih. Soalnya teman suster, si Tuan Domba pengen tahu nama Adek siapa. Boleh kenalin nggak? Nama aku Mutia. Oh, Mutia. Bagus banget ya namanya. Lucu kayak kamu. Mutia kesini karena sakit apa? Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Udah periksa ke dokter belum? Belum, nurse. Kenapa belum diperiksa? Nanti tambah parah loh. Suster berisik, Mama mau pulang. Karena kesal kepada tingkah laku anaknya, sang ibu pun menjewer telinga anak tersebut sampai ia menjerit kesakitan. Perawat tersebut berusaha menenangkannya dengan mengajaknya untuk melihat awan. Anak yang masih menangis itu akhirnya menggenggam tangan perawat dan berjalan mengikuti perawat untuk melihat awan di luar. Saat sedang berjalan, mereka bertemu dengan dua orang pasien yang menatapnya dengan tatapan tak suka. Lihat ya, ini berisik banget. Iya nih, gimana sih si ibunya ini? Paling juga kemarin abis kamu udah gak becus pakai ngurusnya. Iya nih, gak kayak kita ngurusnya becus. Iya gimana ya Jeng, namanya juga belum siap punya anak. Jadinya gini deh, orang tua lain mah kalau anaknya berisik disuruh diam biar nurut. Ini ibunya gak becus. Kebiasaan dimanja pasti yang ngurus kakek neneknya. Ya bener ini, si ibu iya bener. Perawat tersebut menutup telinga anak tersebut dan segera mengajak anak itu keluar dari puskesmas. Ia kemudian berusaha untuk mengobrol bersama dengan anak itu jauh dari hambatan yang ada. Adek kenapa nggak mau diperiksa? Dokter itu pasti galak dan suka nyuntik anak bandel ya. Enggak kok, dokternya nggak galak-galak, nggak suka marahin anak-anak. Bohong. Suster nggak bohong kok. Nanti kalau Adek mau, waktu diperiksa suster temenin. Benar ya. Suster nggak bakalan pergi. Nanti kalau dokternya galak, suster cubit. Terus nanti mamanya Adek juga ikut waktu diperiksa. Udah deh kalau gitu aku mau diperiksa sama nurse. Perawat itu kemudian mengajak anak tersebut untuk kembali masuk dan menemui dokter agar segera diperiksa. Namun anehnya, anak itu kembali histeris saat melihat anak lain yang keluar dari ruangan dokter sembari membuang kapas penuh darah. Tangisan anak itu membuat beberapa pasien semakin risih. Nggak mau itu berdarah, nggak mau. Aduh, ibu kalau punya anak suruh diam berisik deh, ganggu aja. Iya nih Bu, kalau anaknya nggak bisa diam, kenapa nggak bisa ngurus anak? Pulang aja dong. Tahu ibu. Sang ibu yang sudah sangat stres akhirnya memutuskan untuk membawa pulang anak itu. Nurse, maaf ya, kayaknya saya harus pulang dulu, soalnya anak saya masih ngantuk kayak gini. Saya permisi dulu ya, nurse. Oh iya, baik. Keesokan paginya, ibu tersebut kembali dengan membawa anaknya. Kali ini, sang ibu dan anak datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang yang membuat anak itu semakin stres.
Selamat pagi adek, ketemu lagi kita. Apa kabar adek? Suster, aku nggak mau ketemu dokter. Kemarin ada yang dibuat berdarah sama dokternya. Jangan gitu, nanti adek nggak sembuh-sembuh loh. Lihat tuh, pipinya udah tambah bengkak. Kamu mau sembuh nggak? Ya udah, kalau gitu kita ke dokter ya. Nanti sama dokternya diobatin. Kan kemarin mas udah janji mau nemenin adek sampai adek sembuh. Gimana? Mau nggak? Iya mau. Ya, yuk. Saat memasuki ruangan dokter, tubuh anak itu bergetar hebat karena ketakutan. Walau dokter yang akan memeriksa sudah bersikap ramah, anak tersebut hanya bersembunyi di belakang perawat. Tuh, dek, siapa dulu dokternya? Dokternya baik banget loh. Nanti kalau ada yang nggak mau, nanti nggak sembuh-sembuh, susternya jadi sedih. Ya ayo dong, kemarin tuh udah mau diperiksa, terus sekarang nggak mau diperiksa lagi. Adek tahu kartu domba nggak? Adek mau dengar ceritanya nggak? Suster punya cerita lucu loh tentang kartu domba. Nah, sebelum suster cerita, sapa dulu dong dokternya. Selamat pagi kakak dokter. Gitu. Selamat pagi kak dokter. Pagi deh. Bentar, sekarang adek duduk ya biar kakak dokternya gampang meriksa adek. Yuk. Dokter periksa dulu ya. Dok. Kakak dokter periksa dulu ya dek. Boleh dek, maaf nomor A. Perawat itu akhirnya menceritakan kartun kesukaan anak tersebut agar ia tidak histeris saat dokter mengeluarkan alat-alat pemeriksa gigi. Perawat terus berusaha agar anak tetap fokus pada ceritanya sambil terus menggenggam tangan anak tersebut supaya si anak merasa rileks. Tanpa disadari anak itu, dokter sudah selesai mencabut gigi anak yang sudah tanggal itu. Aduh, kata kakak domba, kalau kapasnya digigit nanti darahnya berhenti. Gigit kapasnya ya dek. Nah, selesai kan? Nggak sesakit yang ada kira kan? Nah, itu karena adik kuat dan berani, makanya nggak sakit. Iya, jadi gigi Ade itu sering bolong. Makanya Ade harus rajin gosok gigi, sama jangan sering makan yang manis-manis ya. Oh iya Bu, nanti kalau misalnya keadaan giginya memburuk, segera kembali ke puskesmas ya Bu, untuk segera diperiksa. Nah, dia udah bisa pulang. Terima kasih ya dokter. Iya, sama-sama. Cepat sembuh ya sayang. Nah, karena kata dokter gigi ada yang bolong, jadi adik harus rajin sikat gigi, nggak makan permen, sama jangan nakal ya. Nanti susternya bisa sedih loh. Terima kasih ya suster. Iya, sama-sama ibu. Kalau itu saya pamit dulu. Iya, hati-hati Makasih ya. ya, Bu dan adik. Pada kasus di atas, perawat melakukan komunikasi terapeutik pada anak menggunakan teknik verbal dan juga nonverbal. Untuk teknik verbal yang pertama, fasilitasi anak untuk berespons. Pada dialog di atas, perawat selalu bertanya dan mengkaji keluhan dan karakter si anak. Salah satunya dengan bertanya kepada si anak, mengapa ia takut diperiksa oleh dokter. Perawat akan mendengarkan respons dari si anak mengapa ia sangat takut diperiksa. Selanjutnya, perawat memberikan penjelasan yang mudah dipahami anak seusianya dengan menjelaskan bahwa dokter tidak galak dan anak tersebut tidak akan disuntik. Dengan demikian, perawat berusaha membangun bina hubungan saling percaya dengan si anak dengan mengatakan hal yang sebenarnya dengan bahasa sederhana yang dipahami anak. Yang kedua, bercerita sebagai alat komunikasi. Saat si anak diperiksa dan dicabut giginya oleh dokter, perawat berusaha bercerita mengenai film kartun favorit anak-anak yang bertujuan mendistraksi pikiran si anak supaya ia bisa merasa rileks dan tidak takut saat giginya dicabut. Yang ketiga, menawarkan tindakan supaya anak bisa kooperatif. Perawat berpikir kritis untuk menawarkan sesuatu kepada si anak supaya ia mau diperiksa oleh dokter, yaitu dengan menawarkan dirinya untuk menemani sang anak ketika diperiksa oleh dokter sambil menceritakan film kartun domba kesukaan anak-anak. Yang selanjutnya, menjaga intonasi suara, pengalihan, kontak mata, sikap atau postur tubuh, dan menjaga jarak fisik serta sentuhan. Ketika berkomunikasi dengan si anak, perawat selalu menjaga nada intonasinya dengan lembut
supaya sang anak tidak merasa takut, dan juga perawat selalu melakukan kontak mata supaya si anak bisa percaya kepada dirinya. Perawat juga tidak langsung melakukan kontak fisik karena dikhawatirkan sang anak merasa tidak nyaman. Namun, dengan BHSP, perlahan anak tersebut yang pertama kali menggenggam tangan perawat ketika perawat mengajaknya pergi melihat awan keluar. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik nonverbal. Komunikasi nonverbal yang dilakukan pada kasus di atas yaitu perawat berusaha terus menggenggam tangan sang anak saat diperiksa oleh dokter hingga giginya selesai dicabut. Dengan sentuhan tangan yang lembut, perawat mampu membuat si anak rileks dan mengurangi rasa tegangnya saat gigi si anak dicabut oleh dokter.